Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda man subbihu bil anjumi bil ihtida ma'badu. Al-habaibul kurma hadirin rahimahullah, serta segenap takmir mushola waqaf ar-rahim hafizahumullah jami'an wa anhum. Alhamdulillah dalam menikah dengan segenap kembal malih dan mushola ar-rahim giliranipun maksud sari kesempatan masih saling nasihat mugi betul manfaat. Amin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, kitabipun halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fahum alaihimus salatu wassalamu akmalun nasi aqlan wa ilman. Bahum mengkautawi para rusul alaihimus salatu wassalam iku akmalun nasi luwih sampurnane manungsa apane aklan akale wa ilman lan ilmu. Bahasa putus hum ing rusul sapa Allah wa adhara lan akhirati sapa Allah sidqahum ing jujure wa ing pamane rusul bil mukjizat kelawan pira-pira mukjizat adh-dhahirati kang jelas. Musannif dawuh kitab Ad-Durrul Bahiyah niki melanjutkan yang sudah kita bahas, sifat wajib dan sifat mohal serta jaiznya para rasul sampun kita bahas. Sakmenika nglajengaken pembahasanipun musannif dawuh, dan mereka para rasul adalah orang-orang yang paling sempurna dari akal dan ilmunya. Ini semuanya Allah Ta'ala berikan kepada para rasul, dan Allah Ta'ala memberikan para rasul mukjizat al-dhahirah untuk menguatkan kenabian atau kerasulannya para rasul. Maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat. Sering kita dengar misalnya Nabi Musa sadar membelah laut dengan tongkatnya, Nabi Isa dapat menyembuhkan mata yang buta, dan nabi-nabi yang lain semuanya diberi mukjizat. Ini amrun khariqul adat yang diberikan Allah kepada utusannya atau para rasul. Fabalaghu mongko nyampeake sapa rusul amrohu ing perintahe Allah, wa nahyahu lan laranganipun Allah, wa wa'dahu lan janjine Allah, wa wa'idahu lan ancamane Allah. Dengan diberi akal, dengan diberi ilmu dan diberi mukjizat, para rasul menyampaikan perintahnya Allah, menyampaikan larangannya Allah,
menyampaikan janjinya Allah dan menyampaikan ancamannya Gusti Allah. Sudah jelas. Maka kalau dengan menjadi umatnya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maknanya kita mengetahui syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya. Wajibu alaihi aidan, wajibu lan wajib alaihi ngatasi mukallaf aidan alim apa ayya ifa ngerti sapa mukallaf ar-rusula ing pira-pira rusul al-madhkuri kang disebut fil Qur'ani ing dalam Quran tafsilan kelawan rinci. Walau kalau kawi rusul itu al-khamsatu wal ishruna ono selawi atau 25. Kemudian musannif dawuh, setelah mengetahui aqaid seket, sifat wajibnya Allah, muhalnya Allah, jaiznya Allah, sifat wajibnya para rasul, sifat muhalnya para rasul dan sifat jaiznya para rasul, dan kita sebagai mukallaf juga diwajibkan mengetahui nama-nama para rasul yang disebut di dalam Quran yang jumlahnya wonten 25. Niki juga dibahas wonten kitab khusus asmaul kitab Aqidatul Awam Syekh Al-Marzuki, Ramadan Al-Marzuki, sudah sering kita baca di TPI, juga sering kita baca, disyarahkan di kitab Nurul Dhalam fi Syarhi Aqidatil Awam. Itu lengkap, mungkin dengan masih hafal hum adamun idrisun Huduma Soleh wa Ibrahim Mungkin 20. Atau kalau kita ingin melihat atau membaca Quran dalam surah Al-Anbiya, itu banyak kisah cerita-cerita para rasul dan disebut juga rasulnya. Contoh ya, bismillah. Wa Zakaria inna rabbahu rabbi la tadri fadahu wa anta khairul warithin. Ini doanya Nabi Zakaria. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Artinya di surah Al-Anbiya khusus membahas atau memberikan pemahaman, memberikan wawasan para rasul beserta kisah-kisah mereka, bagaimana kisah beliau-beliau terdahulu dalam surah Al-Anbiya. Wa amma ghairu lan amun liyani mukallaf liyani rasul fayajibu mongko wajib alil atase mukallaf apa ayyari fayento ngerti sapa mukallaf hum ing rasul ijmalan kelawan global. Adapun selain yang 25 niki mukallaf juga diwajibkan mengetahui, tapi sifatnya global. Mungkin ada nabi syekh atau yang lain, itu sifatnya global, tidak seperti yang 25 rasul. Wajib bulan wajib alih yang atas mukallaf kalian alim apa ayat tapi gaya ngoni kodari an-Allah sa'amanya Allah subhanahu wa ta'ala iku ba'asa mutus an-nabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummiyya kal ummi
al-Arabiyyah kang bangsa Arab, al-Quraisyah kang bangsa Quraisy, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah jauh dan wajib juga bagi mukallaf, bagi kula panjenengan sedaya beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah mengutus utusan seorang nabi al-ummi, al-arabi, al-qurasyi, boleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birisalati kelawan risalahi Allah, ila kelawan risalahipun Rasulullah, ila kafatil khalqi maring sakabehane makhluk, al-arabi kang bangsa Arab, wal ajami lan ora Arab, wal malaikat lan malaikat, wal insi lan manungsa, wal jinni lan jin, wal jamadati lan bangsa jamad, bangsa barang-barang yang keras, benda-benda yang keras. Wa anna syari'atahu lan satemene syariat Nabi Muhammad iku nasabah nasab pembuang ganti asyara'i ing pira-pira syariat al-mutaqaddimatan kang dhisik. Dan kula jenengan harus berkewajiban yakin bahwa Allah Ta'ala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad untuk seluruh makhluknya, untuk seluruh makhluknya Allah Ta'ala, baik itu orang Arab atau orang selain Arab aja, untuk malaikat, untuk manusia, untuk jin dan semua makhluk yang ada di bumi. Inilah kewajiban panjenengan, wajib mengetahui bahwa Kanjeng Nabi diutus untuk seluruh makhluk yang ada di langit bahkan di bumi. Dan syariatnya Nabi niku membuang semua syariat yang telah lalu. Maknanya Nabi Muhammad SAW itu kan jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Tentang Al-Baydawi dijelaskan dalam ayat yang Bismillah. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaum ittabi'un mursal. Niki tentang tafsir Al-Baydawi. Wa jaa rajul itu tafsiripun Habib An-Najjar. Habib An-Najjar, yang beliau sebetulnya sudah beriman kepada syariatnya Nabi Isa. Yang namanya beriman kepada syariatnya Nabi Isa, kemudian datang syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib percaya, wajib mengimani syariatnya Nabi Muhammad SAW. Habib An-Najjar dan kaumnya ini dulu tidak percaya, tidak percaya, sehingga Habib An-Najjar ini beliaulah orang yang pertama kali percaya ketika ada utusan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus yang terakhir. Beliau tentang tafsir Al-Baydawi itu disebut bahwa rentang jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah 600. Akhirnya Habib An-Najjar beliau beriman, ngimani bahwa Rasulullah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru saja mengucapkan iman, akhirnya dia dibunuh oleh kaumnya. Dan Al-Quran disebutkan inni amantu bi rabbikum fasma'un qila khulil
jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal. Baru saja, tidak lama, baru saja ngimani bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus dibunuh. Habib An-Najjar dimuliakan Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Baru saja beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah dijawabkan wa anna syari'atahu nasafat asy-syara'i al-mutaqaddimah. Ketika datang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, maka syariatnya Nabi Isa dinasakh, diganti atau dibuang. Bila syarat dalam beriman tidak cukup hanya asyhadu an la ilaha illallah, tidak cukup, harus sampai Allah wa anna sayyidana Muhammadan rasulullah wa anna Allah lam sa'alahu faddala mutama'ake hu ing kanjeng Nabi ala sa'iril makhluqat ing atase sekabehe pira-pira makhluk. Dan Allah Ta'ala mengutamakan Rasulullah daripada makhluk yang lain. Bahkan terciptanya makhluk yang lain bisa dari nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang lain diciptakan dari nurnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'alan nolak sapa Allah sihhatat tauhid ing sahih tauhid bi qauli kelawan ngucape wong la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah illa kejaba in adhafa lamun nambahake ngidhofahake an sapa an nabi wong kang ngucap ilai maring lafal atau qaulihi Muhammadur Rasulullah, dia mengucap Muhammadur Rasulullah. Kemudian masalah jauh, dan Allah Ta'ala melarang atau mencegah sahnya tauhid hanya mengucapkan la ilaha illallah, tak, tidak boleh, kecuali menambahkan Muhammadur Rasulullah. Maknanya apa? Setiap makhluk atau setiap kaum, misalipun umatnya Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Nabiullah atau Isa Rasulullah. Umatnya Nabi Musa misalnya, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Berhubung kita berada di akhir zaman atau akhir Nabi, maka keluarga dengan wajib mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kangge sinten? Kangge semua yang di zaman ini, mulai sejak kanjeng Nabi diutus sebagai Rasul sampai ila yaumil kiamah harus Muhammadur Rasulullah. Wa alzama lan majibake sapa Allah Subhanahu wa taala al khalqa ing makhluk tasdiqau ing benerake rusul fi kulli ma ing dalam saben-saben perkara akhbara kang paring kabar di kelawan kanjeng Nabi anillahi saking Allah taala min umuri dunya saking urusan dunya wal akhirati lan urusan akhirat. Kemudian musannif jawab, dan Allah Ta'ala mewajibkan bagi seluruh makhluk untuk percaya apa-apa yang datang dari Rasulullah, dari utusannya Allah, yang kabar tersebut Rasul menerima dari Allah
Subhanahu wa taala dari urusan dunia maupun akhirat. Bila kitab api dalam dakwah wakul luma anta bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabul. Semua yang datang dari Rasul maka kewajiban kita taslim, pasrah atau menerima, wal qabul dan menerima. Wakul luma anta bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabul. Ini bahwa wajib percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala untuk zaman akhir sampai hari kiamat hanyalah Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir. Orang yang saya ngaku Nabi dan mojo saya bisa mengaku Nabi, kita tidak boleh percaya walaupun dia bisa terbang, walaupun bisa mabur, walaupun menginjak sungai Brantas gak keren, kita tidak boleh percaya sebab Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajibu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo menangani diskusi.
Terus bagaimana sebagai orang awam, sebagai pendengar setia Majelis Taklim Masjid, kalau panjenengan tidak perlu sampai ke arah detailnya suatu perkara yang telah tadi panjenengan sampaikan. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan sebagainya. Ini cukup kalau panjenengan iman mawon bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan para nabinya atau menolong para nabi. Adapun peristiwa itu terjadi di hari ke-10 atau Asyura, ini Allah, saya tidak punya referensi yang paling valid atau yang paling asal kecuali merujuk ke kitab Tanbihul Ghafilin. Itu mau, itu yang sepengetahuan kaum. Artinya kita tidak boleh berbicara yang memang kita tidak. Terus kesimpulan pun kita sebagai muslimin umat yang Kanjeng Nabi wajib percaya bahwa Allah Ta'ala menolong semua nabi. Wong dibahas Allah Ta'ala paling mukjizat dan Allah Ta'ala menolong para rasul. Adapun yang tentang hari apa itu, yang paling sahih ini hari puasanya orang-orang Yahudi, yang mana mereka senang bahwa nabinya dimenangkan oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah sehingga mereka berpuasa. Ini hadis sahih jelas. Adapun yang lain, wallah, saya tidak berani menjawab karena itu di luar kemampuan kami. Adapun yang kedua, berkenaan dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini memang sebetulnya menasah, membuang atau meninggalkan syariat-syariat yang ada di nabi-nabi yang terdahulu. Mutlak. Adapun kok ada kemiripan atau ada hal-hal yang tidak ditinggalkan, maka dalam bab fikih itu istilahnya pun tersampaikan namanya syar'uma qoblana. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengikuti Abul Anbiya, itu Nabi Ibrahim alaihis millata abikum Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Itu sama-sama Islam. Hanya saja untuk isi dari syariatnya Nabi Muhammad ini memang benar-benar sifatnya tauqifi dari Allah, dari Rasulullah disampaikan ke umatnya. Maka contoh, kalau syariatnya Nabi Musa, kalau ada umatnya Nabi Musa itu bertaubat, maka fakulu anfusakum, bunuhlah dirimu, atau dulu yang jelasnya mereka nyembah patung anak sapi pada mereka yang nyembah itu tentang sejarah itu boleh bunuh diri atau dibunuh orang yang tidak nyembah pada. Jawaban orang yang nyembah pada untuk kafar, untuk tebusan, untuk taubat niku harus bunuh diri atau dibunuh oleh orang yang tidak nyembah pada. Nah, ini artinya syariatnya Nabi Muhammad tidak ada yang demikian. Maka cukup membaca astagfirullah dan menyesali apa yang telah dikerjakan maksiat, itu sudah selesai. Ini innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hal-hal yang baik akan melebur yang jelek. Ini termasuk syariatnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang berdosa yang pengen taubat, tidak harus membunuh diri sendiri atau dibunuh orang. Ini sepengetahuan kaum
Nggak kena ya. Salawatan aja main-main gitu. Pakai terima salawatnya. Oke, alhamdulillah. Ya, ada langsung salawatnya. Oke. Ada orang yang membaca sholawat kepada Nabi, tapi dibuat main-main. Wonten, napa wonten? Sholawat tapi main. Yang ada itu sholawat dangdut koplo. Sebetulnya ini adalah perintahnya Allah Ta'ala melalui surah Al-Ahzab ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini jelas, Qurannya jelas, terus hadisnya juga jelas. Ya Rasulullah, kita sudah tahu cara mengucapkan salam kepadamu, terus bagaimana cara bersolawat kepadamu. Faqulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang jelas ketika ada umatnya atau kita kepingin membaca sholawat, maka yang paling afdol adalah kita bersolawat dengan tidak main-main atau tidak guyonan. Adapun ketika ada orang yang sambil guyonan, misalnya di pasar langsung pekan guyonan terus membaca Allahumma sholli ala Muhammad sambil pas buang-buang dan guyonan, ini pun tidak masalah dan itu makbul, diterima atau boleh, hanya saja nggak pantas, betul nggak? Tidak pantas, tapi boleh. Dengan misalnya sambil ngopi terus guyonan terus dengan Rasulullah Muhammad, ini tidak masalah. Tetapi wonten memang rahimahun saking Khalil Syekh bahasa Masyari, kita yang tidak boleh itu bersolawat kemudian campur baur laki dan perempuan. Ini yang tidak boleh, haram ini. Dan kita beliau terus kita sewajarnya lah. Terus kalau himbau kepada saudara nasihat, kalau bersolawatan kita jangan guyon ini. Jadi di musola, di masjid atau di jalan raya ada masalah, yang penting jangan sampai kita ikhtilat laki sama perempuan gandengan atau dengan orang perempuan yang bukan mahramnya sholawatan. Tapi kita mungkin betul ini sebagai insyaallah saya tidak masalah. Insyaallah di bulan Ramadan sholawat Aman atau begitu? Kalau baca salawatnya yang terima dulu. Baca salawat yang karena diterima dulu. Sholawat itu kita mau hubur, mau ikhlas ataupun riya, tetap diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah kenapa keutamaan membaca sholawat daripada membaca Quran. Nek Quran dengan membaca tidak sesuai dengan kaidahnya, misalnya gunnah diwaos iklat diwaos gunnah dibolak-balik, justru menjadi Al-Quran hujjatun lak au alaik, yang alaik. Quran malah bisa melarang kepada membaca. Beda dengan sholawat. Maka banyak para masyayikh yang sudah minal arifin dan muqarrabin, beliau mengatakan perbanyak baca sholawat sebab
turun kepada yang baca gitu. Dan kalau bahkan ini bermasalah misalnya sholawat yang misalnya tidak berada misalnya atau tidak beretika atau seperti sebagainya, apakah itu sudah ini ya ayuhan amanu karena ada amanu orang yang beriman. Jadi sholawat berimannya seperti apa kan bahkan lebih berikut. Sholawat yang berapa? Ya. Kan ada amanu. Jadi bedanya orang yang beriman itu sholawatnya beriman yang bagaimana? Kalau yang orang riya kan berarti kan termasuk juga orang bekas orang yang beriman kan bisa dibalik seperti itu maksudnya. Paham ya? Dia bagus. Khitab Al-Quran itu hanya ada dua, ya ayyuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu. Kalau khitab ya ayyuhan nas ini ajakan untuk bertauhid. Ribon, ya ayyuhan nas untuk apa? Bertauhid atau untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu ini khitabnya atau seruannya adalah untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Setiap wonten khitab Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu ini adalah untuk menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Berhubung konteksnya adalah sholawat, maka orang-orang yang membaca sholawat dianjurkan untuk beradab dalam membaca sholawat. Artinya kalau dia pun tidak beradab, sholawat sambil guyonan, sholawat sambil cengengesan, tambah dangdut koplo sholawat dan itu hanya pantas tidaknya. Nah kita kan jelas, pantas kan. Tapi nggak daripada dia nyetel dangdut tok, koplo sisa. Tak mending dangdut yang versi sholawat. Ini mending lebih akhaful madarat atau akhul dororen. Ini lebih ringan madaratnya. Terus kita kalau memberikan hukum ke suatu kaum, ambil yang paling ringan bagi mereka. Biarkan tetap sholawatan walaupun kurang beradab atau kurang atau contoh misalnya sholawatan nggak pakai baju muslim, kawasan pendek, celana pendek, tidak masalah. Biarkan yang penting dia masih mau bersholawat. Sama nih pulau wasi. Ya ampun. Wa ya Rabbi innal kafirina tawassu alaina fajud bin nasri nasran mu'azzara fatabbat yada man rama ihqaqa batilin wa ikhfa nurin qad qadaw mutakhadila. Wa
والأيمان حوزا مؤملا دعوت رب الخلق من كل حاسد وبالفلك اجعل لي عن الضر معزلا وبالناس رب الناس اطرد وساوسي وعني أزل وهما بنفسي تخللا وبيض بماء العز وجهي نظرة ليبدو بإشراق الجمال محجلا الموجود في كل زمان Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.